Tapi para sahabat Olga Syahputra justru memilih menyikapi dengan tenang. Bagi mereka, sebagai sosok yang selalu berada dalam sorotan hingga akhir hayatnya, merupakan hal biasa jika kematiannya diikuti dengan kontroversi. Mereka juga meyakini bahwa Olga tak memiliki video apapun terkait pesan terakhir sebelum... Karena itu normal di public figure. Contoh lihat Michael Jackson, selalu ada kan polemik. Contoh lagi yang bintang-bintang besar, Marilyn Monroe, kasusnya dia selalu ada tiba-tiba surat-surat cantik ada ini. Terus juga Nika Ardila, selalu ada di balik semua itu selalu ada ini ABCZ. Itu selalu akan ada polemik. Akan selalu ada orang-orang selalu mencari kesempatan mencari rezeki di balik semua ini. Ada aja. Olga itu walaupun dia tuh memang seorang suka membantu, suka menolong ya. Sampai dia meninggal pun dia masih memberi banyak rezeki buat banyak orang. Itu aja Dan sih. yang pastinya Olga itu adalah gaptek. Saya kasih tahu. Balas Twitter aja nih nggak bisa nge-retweet. Dia cuma bisa nge-replay ya. Apalagi yang bikin online apa segala macam. Intinya Olga itu gaptek. Apalagi hal begitu nggak mungkin Olga ngelakuin. Itu aja sih. Sangat bersimpati atas kepergian Olga Syahputra dan kita tidak mungkin melakukan black campaign atas meninggalnya seseorang seperti itu. Jadi mungkin itu adalah perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan kita sangat berusaha untuk mencari tahu siapa yang melakukan hal buruk tersebut. Sangat kita merasa dirugikan sih sama pihak yang bertanggung jawab ya, yang mendompleng dan juga mendompleng kesedihan masyarakat Indonesia yang kehilangan salah satu aktor mungkin presenter yang hebat, yang lucu gitu ya. Sebenarnya kan ini masa berduka gitu ya, kita nggak berharap orang-orang malah memanfaatkan dengan jadi hal negatif kayak gini sih gitu. Jujur kita merasa dirugikan. Kematian memang sebuah keniscayaan, tetapi tetap saja merelakan seseorang bukan hal yang mudah, apalagi seseorang tersebut begitu membekas di hati. Hal inilah yang saat ini dirasakan Vera, manajer Olga. Baginya Olga merupakan sosok yang tak akan pernah terganti dengan kelucuan serta kebaikannya. Tetapi dengan mengikhlaskan, tak hanya baik bagi orang-orang yang ditinggalkan, tetapi juga almarhum Olga Syahputra. Harus pelan tapi pasti, karena kita kan Olga juga nggak mau kita sedih terus. Olga maunya kita bisa ngebantuin Bang Billy lah, ngebantuin keluarga, kasihan. Kayak Marcel tak akan terganti karena memang susah. Semua juga bilang seperti itu, semua bilang seperti itu, seluruh stasiun TV bilangnya bahwa Olga itu tak akan terganti, karena memang benar-benar Olga itu selalu kasih keceriaan ke semua orang. Walaupun dia pakai sarung aja dia bisa bikin orang ketawa. Iya, itu celutukannya dia itu. Kalau boleh jujur nanti dibilang bohong lagi maknya. Kalau dibilang shock ya, karena gimana pun juga Olga itu belahan jiwa yang Mak bilang. Dia itu yang selalu ngasih support Mak, kasih semangat Mak buat Mak, lu harus kuat. Karena dunia entertain itu kejam. Baik depan lu bisa musuk di belakang. Jadi kita nggak usah lawan sama orang. Kalau orang jahat sama lu, nggak usah lawan, dia bilang. Kasih senyuman aja. Karena dengan senyum itu sebuah jawaban bahwa lu nerima apa yang mereka katakan, nggak usah lu klarifikasi. Karena nggak penting klarifikasi, gitu. Karena kalau klarifikasi juga ujung-ujungnya tetap ditekan, ya kan? Berdebat juga percuma. Mendingan kasih senyum. Kalau boleh jujur, ya kayak rasa nggak percaya. Kayak merasa dia masih ada di sana aja, masih ada di Singapura. Karena tugas makan emang seperti itu. Mak biasa memang 3 minggu di Singapura, seminggu di Jakarta. 2 hari di Jakarta, selebihnya di Singapura. Ya Selasa dia masih di sana. Tapi kalau udah ngeliat tayangan berita, kan aku udah nggak ada ya. Harus ikhlas, walaupun sakit harus ikhlas. Karena gimana pun juga bukan pinjam sayang. Semua kamu juga ada tanggal lahirnya, nanti kontrak kamu di dunia sampai kapan kamu belum tahu. Karena emak pun juga nggak tahu kontrak emak di dunia sampai kapan, emak juga nggak tahu. Karena kan rezeki, jodoh, pertemuan maut Allah yang atur, bukan manusia yang atur.
Sejalan dengan manajer Olga yang tak ingin terus-menerus tenggelam dalam kesedihan, Chan Kelvin, sahabat Olga, juga melakukan hal serupa. Chan tak ingin lagi bersedih dan memberikan yang terbaik buat Olga, yakni doa. Sepeninggalan Olga, salah satu sahabat yang diorbitkan menjadi artis oleh Olga ini akan tetap berjuang mencari jalannya sendiri meski tanpa uluran tangan Olga. Kalau menggantikan seorang Olga, saya bilang ada yang bisa menggantikan sosok Olga ya. Saya bilang sampai kapanpun saya tuh jarang dan bahkan nggak pernah melihat sosok seperti Olga. Bisa dibilang kayak bahasa Inggrisnya nih, 1 billion, cila. Itulah kurang lebih pokoknya, kalau salah maaf. Apa ya, karakter Olga itu susah. Apa namanya? Intinya saya nggak pernah nemuin lah. Ya jadi kayak kita lagi biasa, dia cuma lihat doang orang bisa ketawa ya. Itu jarang saya lihat. Kalau saya mungkin orang lagi ngumpul, saya lewat yang ada bukan ketawa ya, ditimpukin. Intinya sih kayak gitu. Maksudnya susah ngedapetin sosok seperti Olga gitu, dan saya belum pernah menemukannya. Kita sih alhamdulillah sih emang pertama shock, cuman ya ini udah kehendak dari Allah. Kita sebagai manusia, sebagai teman-teman juga udah berusaha untuk ikhlas aja lah. Ya mungkin sekarang kita sudah mulai bekerja lagi. Billy juga kan kemarin sebelum sampai 7 harian dia nggak akan kerja dulu kan, tapi sekarang alhamdulillah dia udah mulai kerja. Ya udah mulai ikhlas, dan pastinya sekarang yang dibutuhkan Olga adalah ya doa dari kita semua gitu. Jadi gini, mungkin dulu kita banyak banget dibantu sama Olga, banyak banget ilmu yang diajarkan oleh Olga, banyak banget kesempatan, banyak banget program-program yang mungkin diajak Olga untuk kita semua. Ya mungkin sekarang adalah waktunya untuk menerapkan itu semua gitu, tanpa bantuan Olga sekalipun. Mungkin dulu kita banyak dibantu sama Olga untuk masuk dalam program, tapi alhamdulillah sih beberapa kali saya pun dapat program di luar dari teman-teman yang lain. Saya dulu pernah ada program, sekarang juga ada. Ya alhamdulillah mungkin ilmu yang selama ini mungkin mengajarkan ternyata bisa berguna untuk kehidupan saya sehari-harinya gitu.
susah mendapatkan sosok seperti Olga gitu, dan saya belum pernah menemukannya. Kita sih alhamdulillah sih emang pertama shock, cuman ya ini udah kehendak dari Allah. Kita sebagai manusia, sebagai teman-teman juga udah berusaha untuk ikhlas aja lah. Ya mungkin sekarang kita sudah mulai bekerja lagi. Billy juga kan kemarin sebelum sampai 7 harian dia nggak akan kerja dulu kan, tapi sekarang alhamdulillah dia udah mulai kerja, ya udah mulai ikhlas. Dan pastinya sekarang yang dibutuhkan Olga adalah ya, doa dari kita semua gitu. Jadi gini, mungkin dulu kita banyak banget dibantu sama Olga, banyak banget ilmu yang diajarkan oleh Olga, banyak banget kesempatan, banyak banget program-program yang mungkin diajak Olga untuk kita semua. Ya mungkin sekarang adalah waktunya untuk menerapkan itu semua gitu, tanpa bantuan Olga sekalipun. Mungkin dulu kita banyak dibantu sama Olga untuk masuk dalam program, tapi alhamdulillah sih beberapa kali saya pun dapat program di luar dari teman-teman yang lain. Saya dulu pernah ada program, sekarang juga ada. Ya alhamdulillah mungkin ilmu yang selama ini mungkin mengajarkan ternyata bisa berguna untuk kehidupan saya sehari-harinya gitu. Tapi para sahabat Olga Syaputra justru memilih menyikapi dengan tenang. Bagi mereka, sebagai sosok yang selalu berada dalam sorotan hingga akhir hayatnya merupakan hal biasa jika kematiannya diikuti dengan kontroversi. Mereka juga meyakini bahwa Olga tak memiliki video apapun terkait pesan terakhir sebelum... Karena itu normal di public figure. Contoh lihat Michael Jackson, selalu ada kan polemik. Contoh lagi yang bintang-bintang besar, Marilyn Monroe, kasusnya dia selalu ada tiba-tiba ada surat-surat cantik ada ini. Terus juga Nika Ardila, selalu ada di balik semua itu selalu ada ini ABCZ. Itu selalu akan ada polemik, akan selalu ada orang-orang selalu mencari kesempatan mencari rezeki di balik semua ini. Ada-ada aja. Olga itu walaupun dia tuh memang seorang suka membantu, suka menolong ya. Sampai dia meninggal pun dia masih memberi banyak rezeki buat banyak orang, itu aja Dan sih. yang pastinya Olga itu adalah gaptek. Saya kasih tahu, balas Twitter aja nih nggak bisa nge-retweet, dia cuma bisa nge-replay ya. Apalagi yang bikin online apa segala macam, intinya. Olga itu gaptek. Apalagi hal begitu nggak mungkin Olga ngelakuin. Itu aja sih. Sangat bersimpati atas kepergian Olga Syaputra, dan kita tidak mungkin melakukan black campaign atas meninggalnya seseorang seperti itu. Jadi mungkin itu adalah perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kita sangat berusaha untuk mencari tahu siapa yang melakukan hal buruk tersebut. Sangat kita merasa dirugikan sih sama pihak yang bertanggung jawab ya, yang mendompleng dan juga mendompleng kesedihan masyarakat Indonesia yang kehilangan salah satu aktor mungkin presenter yang hebat, yang lucu gitu ya. Sebenarnya kan ini masa berduka gitu ya, kita nggak berharap orang-orang malah memanfaatkan dengan jadi hal negatif kayak gini sih gitu. Jujur kita merasa dirugikan.
Kematian memang sebuah keniscayaan, tetapi tetap saja merelakan seseorang bukan hal yang mudah, apalagi seseorang tersebut begitu membekas di hati. Hal inilah yang saat ini dirasakan Vera, manajer Olga. Baginya Olga merupakan sosok yang tak akan pernah terganti dengan kelucuan serta kebaikannya. Tetapi dengan mengikhlaskan, tak hanya baik bagi orang-orang yang ditinggalkan, tetapi juga almarhum Olga Syaputra. Harus pelan tapi pasti, karena kita kan Olga juga nggak mau kita sedih terus. Olga maunya kita bisa ngebantuin Bang Billy lah, ngebantuin keluarga, kasihan. Kayak Marcel tak akan terganti karena memang susah. Semua juga bilang seperti itu, semua bilang seperti itu, seluruh stasiun TV bilangnya bahwa Olga itu tak akan terganti, karena memang benar-benar Olga itu selalu kasih keceriaan ke semua orang. Walaupun dia pakai sarung aja dia bisa bikin orang ketawa. Iya, itu celutukannya dia itu. Kalau boleh jujur nanti dibilang bohong lagi maknya. Kalau dibilang shock ya, karena gimana pun juga Olga itu belahan jiwa yang Mak bilang. Dia itu yang selalu ngasih support Mak, kasih semangat Mak buat Mak, lu harus kuat, karena dunia entertain itu kejam. Baik depan lu bisa musuk di belakang. Jadi kita nggak usah lawan sama orang. Kalau orang jahat sama lu, nggak usah lawan, dia bilang. Kasih senyuman aja, karena dengan senyum itu sebuah jawaban bahwa lu nerima apa yang mereka katakan, nggak usah lu klarifikasi. Karena nggak penting klarifikasi, karena kalau klarifikasi juga ujung-ujungnya tetap ditekan, ya kan? Berdebat juga percuma. Mendingan kasih senyum. Kalau boleh jujur, ya kayak rasa nggak percaya, kayak merasa dia masih ada di sana aja, masih ada di Singapura. Karena tugas makan emang seperti itu. Mak biasa memang 3 minggu di Singapura, seminggu di Jakarta. 2 hari di Jakarta, selebihnya di Singapura. Ya Selasa dia masih di sana. Tapi kalau udah ngeliat tayangan berita, kan aku udah nggak ada ya. Harus ikhlas, walaupun sakit harus ikhlas, karena gimana pun juga bukan pinjam sayang. Semua kamu juga ada tanggal lahirnya, nanti kontrak kamu di dunia sampai kapan kamu belum tahu. Karena emak pun juga nggak tahu kontrak emak di dunia sampai kapan, emak juga nggak tahu. Karena kan rezeki, jodoh, pertemuan maut Allah yang atur, bukan manusia yang atur. Sejalan dengan manajer Olga yang tak ingin terus-menerus tenggelam dalam kesedihan, Chan Kelvin, sahabat Olga, juga melakukan hal serupa. Chan tak ingin lagi bersedih dan memberikan yang terbaik buat Olga, yakni doa. Sepeninggalan Olga, salah satu sahabat yang diorbitkan menjadi artis oleh Olga ini akan tetap berjuang mencari jalannya sendiri meski tanpa uluran tangan Olga. Kalau menggantikan seorang Olga, saya bilang ada yang bisa menggantikan sosok Olga ya. Saya bilang sampai kapanpun saya tuh jarang dan bahkan nggak pernah melihat sosok seperti Olga. Bisa dibilang kayak bahasa Inggrisnya nih, 1 billion, cila. Itulah kurang lebih pokoknya, kalau salah maaf. Apa ya, karakter kayak Olga itu susah. Apa namanya, intinya saya nggak pernah nemuin lah. Ya jadi kayak kita lagi biasa, dia cuma lihat doang orang bisa ketawa ya. Itu jarang saya lihat. Kalau saya mungkin orang lagi ngumpul, saya lewat, yang ada bukan ketawa, ya ditimpukin. Intinya sih kayak gitu.